Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini berasal dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatimah Azahra, Miratul Rahma, Muhammad Hasbi Munawar, Muhammad Deni Kurniawan, Novita Ayu Anggereyani, dan saya sendiri, Vera Novitasari. Baiklah, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang kalor dan konservasi energi. Kalian sudah siap? Mari kita simak video berikut ini. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai kalor. Kalor adalah perpindahan energi kinetik dari satu benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Pada waktu zat mengalami pemanasan, partikel-partikel benda akan bergetar dan menumbuk partikel tetangga yang bersuhu rendah. Hal ini berlangsung terus-menerus membentuk energi kinetik rata-rata sama antara benda panas dengan benda yang semula dingin. Pada kondisi seperti ini, terjadi keseimbangan termal dan suhu kedua benda akan sama. Lalu, ada hubungan kalor dengan suhu benda. Sewaktu memasak air, kita membutuhkan kalor untuk menaikkan suhu air hingga mendidihkan air. Nasi yang dingin dapat dihangatkan dengan penghangat nasi. Nasi butuh kalor untuk menaikkan suhunya. Secara induktif, makin besar kenaikan suhu suatu benda, makin besar pula kalor yang diserapnya. Selain itu, kalor yang diserap benda juga tergantung massa benda dan bahan penyusun benda. Secara matematis dapat ditulis dengan rumus Q sama dengan M dikali C dikali delta T. Q itu adalah kalor yang diserap dengan satuan Joule, M itu adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, dan delta T yaitu perubahan suhu dengan derajat Celcius. Lalu ada kapasitas kalor. Air satu panci ketika dimasak hingga mendidih memerlukan kalor tertentu. Kalor yang dibutuhkan satu panci air agar suhunya naik 1 derajat Celcius disebut kapasitas kalor. Kapasitas kalor sebenarnya banyaknya energi yang diberikan dalam bentuk kalor untuk menaikkan suhu benda sebesar 1 derajat. Kapasitas kalor dapat dirumuskan dengan Q sama dengan C dikali delta T. Jika persamaan kapasitas kalor dibandingkan dengan persamaan kalor jenis, maka akan dapatkan persamaan sebagai berikut, yaitu C sama dengan M dikali C. Konservasi energi. Jika dua benda, yang salah satu benda mula-mula lebih panas daripada benda yang lain, saling bersentuhan, maka suhu kedua benda tersebut akan sama setelah waktu yang cukup lama. Benda yang bersuhu tinggi memberi energi ke benda yang bersuhu rendah. Energi yang diberikan karena perbedaan suhu antara dua benda disebut kalor. Kalor adalah salah satu bentuk energi, yaitu merupakan energi termal. Energi termal ini berbentuk energi kinetik, atom atau molekul dalam suatu bahan. Kalor dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi atau pancaran. Yang pertama yaitu perpindahan kalor secara konduksi. Konduksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Sebagai contoh, sebatang logam salah satu ujungnya dipanasi, sedang ujung yang lain dipegang. Maka makin lama makin panas. Padahal ujung ini tidak berhubungan langsung dengan api. Berikutnya adalah perpindahan kalor secara konveksi. Konveksi adalah proses perpindahan kalor melalui suatu zat yang disertai dengan perpindahan partikel-partikel zat tersebut. Apabila air yang berada dalam suatu gelas dipanaskan, maka partikel-partikel air pada dasar gelas menerima kalor lebih dahulu, sehingga menjadi panas dan suhunya naik. Partikel yang suhunya tinggi akan bergerak ke atas karena massa jenisnya lebih kecil dibandingkan dengan massa jenis partikel yang suhunya lebih rendah.
Sedangkan partikel yang suhunya rendah akan turun dan mengisi tempat yang ditinggalkan oleh air panas yang naik tersebut. Partikel air yang turun akan menerima kalor dan menjadi panas. Demikian seterusnya akan terjadi perpindahan kalor. Perpindahan kalor yang demikian inilah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konveksi. 3. Perpindahan kalor secara radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari, jika pada saat sinar matahari mengenai tubuh kita, maka kita merasakan panas, atau artinya kita mendapat energi termal dari matahari. Matahari memancarkan energinya yang sampai ke bumi dalam bentuk pancaran cahaya. Pancaran cahaya inilah yang disebut dengan radiasi. Radiasi dapat didefinisikan sebagai berikut. Radiasi adalah perpindahan kalor dari permukaan suatu benda dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Kita akan memasuki sub materi yang ketiga, yaitu tentang asas Black. Tahukah kalian apa itu asas Black? Perhatikan pernyataan berikut. Kalor yang diberikan oleh benda yang bersuhu tinggi sama dengan kalor yang diterima oleh benda yang bersuhu rendah. Prinsip itulah yang disebut dengan asas Black. Asas Black dapat dirumuskan kalor yang diserap sama dengan kalor yang dilepas. Atau bisa dilambangkan dengan Q serap sama dengan Q lepas. Nah, tentunya di kehidupan kita sehari-hari, kita sering memanaskan air untuk membuat minuman. Kita melihat kalor berasal dari kompor gas dan kalor tersebut diterima oleh ceret yang berisi air. Pada pengukuran kalor digunakan suatu alat yang disebut kalorimeter. Apabila kedua benda atau zat yang berbeda suhunya disentuhkan atau dicampur, maka benda yang bersuhu tinggi akan memberikan kalornya kepada benda yang bersuhu rendah. Sampai suatu saat, suhu pada kedua benda tersebut sama. Pada proses ini berlaku hukum kekekalan energi. Nah, berikutnya kita akan memasuki sesi soal dan pembahasan, yang dimana kami kelompok 6 akan mensimulasikan beberapa soal yang berkaitan dengan bahasan kita kali ini, yaitu kalor dan konservasi energi. Langsung saja ke soal yang nomor 1. Apa yang dimaksud dengan kalor? Kalor merupakan tenaga panas yang dapat diterima dan diteruskan oleh satu benda ke benda lain secara hantaran atau konduksi, aliran atau konveksi, dan penyinaran atau radiasi. Soal nomor 2. Sepotong besi yang memiliki massa 3 kg dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga 120 derajat Celcius. Jika kalor yang diserap besi sebesar 135 kJ, tentukan kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Jadi, dari soal tersebut dapat diketahui massa sama dengan 3 kg, delta T sama dengan 120 derajat dikurang 20 derajat sama dengan 100 derajat Celcius, dan kalor sebesar 135 kJ. Lalu yang ditanyakan adalah kapasitas kalor besi dan kalor jenis besi. Nah, jadi kita akan menjawab kapasitas kalor besi terlebih dahulu dengan rumus C sama dengan Q per delta T. Q-nya diubah menjadi 135.000 Joule, sedangkan delta T-nya adalah 100 derajat Celcius. Jadi didapatkan hasil 1350 Joule per derajat Celcius. Sedangkan kalor jenis besi menggunakan rumus C kecil sama dengan C besar per M, sama dengan 1350 per 3 kg. Hasilnya adalah 450 Joule per kilogram derajat Celcius. 3. Sebutkan ada berapa cara perpindahan kalor dan jelaskan. Pembahasan. Perpindahan panas atau kalor ada 3 cara, yaitu secara hantaran atau konduksi, secara aliran atau konveksi, dan secara penyinaran atau radiasi. A. Konduksi.
merupakan peristiwa perambatan panas yang memerlukan suatu zat atau medium tanpa disertai adanya perpindahan bagian-bagian zat atau medium. B. Konveksi merupakan peristiwa perpindahan panas dengan disertai aliran zat perantaranya. C. Radiasi merupakan peristiwa perambatan panas tanpa melalui perantara atau medium. Soal nomor 4. Berikan masing-masing satu contoh perpindahan panas atau kalor secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Pembahasan. Salah satu contoh perpindahan panas secara konduksi adalah panas yang berpindah dari air kopi ke sendok. Salah satu contoh perpindahan panas secara konveksi adalah merebus air. Dan salah satu contoh perpindahan panas secara radiasi adalah panas matahari yang dipancarkan ke muka bumi. Air sebanyak 0,5 kg yang bersuhu 100 derajat Celcius dituangkan ke dalam bejana dari aluminium yang memiliki massa 0,5 kg. Jika suhu awal bejana sebesar 25 derajat Celcius, kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan suhu kesetimbangan yang tercapai. Anggap saja tidak ada kalor yang mengalir ke lingkungan. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita tuliskan apa yang diketahui dan ditanyakan di dalam soal terlebih dahulu. Dari soal tersebut, yang diketahui adalah massa air 0,5 kg, massa aluminium 0,5 kg, suhu air 100 derajat Celcius, suhu aluminium 25 derajat Celcius, kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, dan kalor jenis aluminium 900 Joule per kilogram derajat Celcius. Sedangkan yang ditanyakan adalah suhu termal. Untuk mendapatkan suhu termal, kita gunakan rumus kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Kita mengetahui bahwa kalor lepas atau kalor terima sama dengan massa dikali kalor jenis dikali perbedaan suhu. Sehingga massa air dikali kalor jenis air dikali perbedaan atau selisih suhu air dan suhu termal sama dengan massa aluminium dikali kalor jenis aluminium dikali perbedaan atau selisih suhu termal dan suhu aluminium. Kemudian kita masukkan nilai-nilai yang telah diketahui dan lakukan operasi aljabar sehingga kita mendapatkan suhu termal yaitu 86,76 derajat Celcius. Nah, setelah mendengarkan beberapa penyampaian materi mengenai kalor dan konservasi energi, dapat disimpulkan bahwa kalor adalah suatu energi yang mudah diterima dan mudah sekali dilepaskan, sehingga dapat mengubah temperatur zat tersebut menjadi naik atau turun. Kalor dapat didefinisikan sebagai proses transfer energi dari satu zat ke zat lainnya dengan diikuti perubahan temperatur. Asas Black adalah sebuah dalil fisika mengenai kalor yang dikemukakan oleh ilmuwan Skotlandia Joseph Black. Black menyatakan jumlah kalor yang dilepaskan oleh suatu zat bersuhu lebih tinggi sama dengan jumlah kalor yang diterima oleh suatu zat bersuhu lebih rendah. Kalor jenis adalah sifat zat yang menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan untuk menaikkan suhu zat bermassa 1 kg sebesar 1 derajat Celcius atau 1 Kelvin. Kalor jenis suatu benda dapat didefinisikan sebagai jumlah kalor yang diperlukan untuk menaikkan temperatur 1 kg suatu zat sebesar 1 Kelvin.